Dan orang yang tidak menjadi bahagia itu ya karena punya emosi negatif. Contohnya ya di antaranya adalah ya orang yang sakit hati, malu, dendam, kemudian ada yang frustasi, sedih, cemas, dan khawatir, termasuk di dalamnya adalah itu hal-hal yang termasuk pengganggu kebahagiaan. Kamu masih dendam, kamu akan sakit, tidak pernah bahagia. Kemudian kalau masih kamu dendam, itu akan menjadi penyakit fisik. Kemudian tidak bahagia dan karirmu juga tidak akan dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 Megadrama FM, top lagunya pasti infonya. Selamat malam untuk pendengar di mana saja berada ya. Jumpa kembali bersama Dhani Damara tentunya dalam dialog interaktif ya bersama Inner Motivation Beam yang selama 1 jam ke depan akan menemani malam pendengar ya, tepat di hari Rabu di 21 Januari 2026. Nah, sebelum masuk ke tema kita pada malam hari ini dengan topik pembahasan yang sangat menarik, kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio Radio Rama FM. Selamat malam untuk Bapak Fatur Rahman, Pak. Ya, selamat malam. Pak Fat, mungkin sebelum masuk ke tema kita, mungkin bisa disapa-sapa terlebih dahulu para pendengar kita. Monggo Pak Fat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pendengar yang budiman, pada saat ini Purworejo dalam keadaan sejuk. Sejuk Pak, lumayan. Tapi tidak sesejuk di kulkas ya. Nanti malah kedinginan. Nah, para pendengar, mudah-mudahan dalam saat ini semua dalam keadaan bahagia. Namun seandainya ada yang mungkin sebagian kurang bahagia atau belum bahagia, untuk bisa lebih bahagia. Mungkin kurang sehat menjadi lebih sehat. Amin, amin. Bagi yang kurang beruntung menjadi lebih untung. Amin. Tapi bukan kelabaan ya, keberuntungan kelabaan. Nah, kemudian mudah-mudahan hidup ini, dunia ini sangat indah untuk bisa kita nikmati. Gitu. Oke. Nah, selama 1 jam ke depan lagi Pak Fat udah. Ya. Itu saja. Oke, siap. Nah, untuk pendengar yang mau bertanya-tanya terkait dengan tema kita ya, ini adalah simulasi imajinasi peran, solusi dan efektif menghapus emosi negatif. Nah, ini luar biasa sekali nih untuk para pendengar yang mau bertanya-tanya. Bisa di WhatsApp kita atau teleponnya di WhatsApp terlebih dahulu, bisa di 081392696815 atau melalui line teleponnya bisa di 0275321446. Nah, Pak Afat nih, mungkin bisa disampaikan mengapa kita mengambil tema ini Pak Afat, simulasi imajinasi peran, solusi dan efektif menghapus emosi negatif. Monggo Pak Afat. Iya. Saya agak kesulitan untuk menuangkan kata-kata ini. judulnya bingung kata-kata ini. Yeah, okay. Namun mudah-mudahan justru orang juga menjadi bingung, menjadi kepo, sehingga bisa mengikuti apa yang kami maksudkan. Yeah. Kita mengambil tentang ini, judul bagaimana untuk menghilangkan emosi negatif, namun dengan menggunakan simulasi peran imajinatif atau imajinasi peran. Ini ada sebagai sekali lagi solusi untuk menghapus emosi negatif. Lah, kenapa latar belakang kita manggil tema itu? Karena kita dan saya kira sepakat bahwa hidup di dunia ini harus bahagia. Betul, Pak. Harus bahagia. Ada nggak yang hidup ini nggak perlu bahagia lah? Ya, saya kira semua sepakat bahwa hidup ini adalah harus bahagia. Nah, untuk kebahagiaan ini kan ada yang mengatakan mensyaratkan harus punya mobil 5 misalnya. Pakai kata harus ya. Harus. Nah, itu apakah seperti itu kan? Ya, mestinya tidak kan. Kemudian ini juga latar belakang bahwa hidup tidak bahagia itu karena punya emosi negatif. Tadi maksud saya gini, orang yang bahagia berarti dia selalu punya emosi positif. Emosi positif itu ya bisa memaafkan, bisa ikhlas, sabar. Kok gampang teman kata-katanya ya? Kok kena teman dari kata-kata aja ya, Pak. Nah, kemudian orang yang tidak menjadi bahagia itu ya karena punya emosi negatif. Contohnya ya di antaranya adalah ya orang yang sakit hati, malu, dendam,
kemudian ada yang frustasi, sedih, cemas, dan khawatir, termasuk di dalamnya adalah itu hal-hal yang termasuk pengganggu kebahagiaan. Tadi pengganggu kebahagiaan dari internal adalah itu, bukan karena tetangga ya. Tetangga itu kan adalah sumbernya, tadi prosesnya akhirnya menjadi malu, menjadi marah, itu kan karena itu. Termasuk misalnya tetangga itu kadang-kadang memanasi mobil itu dipanasi, maksudnya mesinnya mesti dipanasin ya, bukan mobil ditaruh di depan rumah siang-siang biar panas itu enggak. Panas ya, enggak gitu ya Pak. Tapi kadang-kadang panasnya itu tidak hanya di mobil, di mesin enggak, tapi di hati orang tetangga. Sampai ke hati ya Pak. Dua di mobil itu dipajang pamer-pamer ke tonggo, kini sudah nggak punya mobil. Akhirnya yang panas kan orang lain. Nah panas itu kan jadi marah-marah kan, akhirnya juga orang yang kena dampak dari kepanasan karena letakkan mobil itu kan juga tidak bahagia, karena bahasanya darah sana kan anyel kalau kita mangkel ya. Dan marah itu kan termasuk orang yang tidak bahagia. Nah kemudian termasuk ini juga orang yang tidak bahagia karena punya emosi negatif. Ini contohnya misalnya orang marah, itu kan orang marah-marah terus itu kan juga akan berdampak pada hepatitis nanti. Itu akan menjadi bentuk penyakit fisik. Berarti gitu, tadinya itu sebetulnya hanya penyakit emosi, marah-marah apa sih? Mergo ora keturutan kan. Misalnya itu bisa saja. Maksudnya kepengen punya sepeda motor nggak tercapai-capai, akhirnya marah-marah, mau utang ya ora dipercaya. Misalnya itu akhirnya ini disebabkan hepatitis. Kemudian orang yang sesuatu target atau sesuatu hal yang khawatir tidak tercapai atau akhirnya muncul perasaan khawatir, ini sering juga akan menjadikan penyakit fisik. Di antaranya adalah asam lambung. Maka kalau asam lambung diobatin, kalau khawatirnya nggak diobati ya mungkin akan terus-terusan. Makanya kalau sudah seperti itu, saran saya dua-duanya, ya asam lambung diobati, obat asam lambung saya nggak tahu, bukan dokter. Tapi paling tidak si khawatirnya itu dihilangkan. Yakin bahwa sesuatu yang diinginkan akan terjadi, sebagaimana hukum law of attraction, apapun yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Itu hukum alam. Kalau bahasa agama jelas sunatullah. Kalau dalam agama Islam itu disebutkan bahwa Tuhan tergantung pada sangkaan manusia. Kalau manusia menyangka akan sukses, maka menjadi sukses. Kalau manusia atau ya kita manusia ya, itu mensangkakan khawatir paling nggak jadi, paling gagal, ya akan jadi gagal kan. Itu kata-kata kalau dalam agama Islam itu harus yang dikatakan itu sebuah hadis. Nah ini kembali lagi ke emosi negatif adalah juga berdampak pada penyakit fisik, diantaranya juga contoh lain adalah orang yang marah-marah tadi. Di samping juga akan kena hepatitis, juga akan marah-marah itu akan menjadikan tensinya kan naik ya. Betul, Pak. Nah sering saya berulang-ulang mengatakan bahwa logika mudah berpikir orang marah akan tensinya naik. Kemudian marahnya tidak berhenti, maka hipertensi menjadikan hipertensi, kemudian hipertensi terus-terusan akhirnya kan kena ginjal, kemudian kena penyakit dan lain-lain ya, termasuk juga hepatitis tadi itu. Nah sehingga orang yang marah itu sangat merugikan. Marah obatnya apa? Ya memaafkan ya. Makanya memaafkan adalah sebuah kebutuhan, kebutuhan kita sendiri, bukan kebutuhan orang lain. Makanya kalau ora gelem njaluk ngapura, ora tak ngapura gah ketemu. Padahal itu sebetulnya yang butuh adalah orang yang marah tadi itu. Semestinya kalau sadar. Tapi kalau sadar ya sudah, jadilah hipertensi tadi itu. Nah, kemudian di antaranya lagi ini pengganggu kebahagiaan adalah dendam, yang dendam itu juga akan menjadi penyakit di samping fisik juga non fisik. Bahkan gangguan akademik dan bahkan karir dan lain-lain. Contohnya gini, saya mungkin sering cerita, ini hasil dari seorang terapis ya, Ade Gunawan mengatakan bahwa menceritakan cerita hasil bahwa ada seseorang
umur sekitar SD atau balita ya, SD lah, SD kelas SD. Nah itu ngomongnya lancar, maksudnya lancarnya mulai TK mungkin ya. Kalau 1 tahun ngomong lancar malah ya, ya makanya standar lah. Kemudian sampai 4 SD lancar, namun bapaknya itu ceritanya penjudi, tukang judi, kemudian mungkin kalah main waktu kemarin, kalah judi, kemudian anaknya sebetulnya ya mungkin dianggap membuat gaduh, kemudian ditampar atau keplai kalau bahasa di sini kemudian tampar nangis. Si anak tadi itu sejak itu jengkel banget dan dendam banget sama orang tua. Yang maaf kalau orang tua itu tidak bisa contoh dan malah membuat sakitnya si anak tadi itu. Kemudian anak itu sejak itu ngomongnya gagap. Waduh, gagap loh. Ya kalau kita lihat TV gagapnya Aziz itu beda ya. Gitu kalau dibayar kalau ini benar-benar jadi. Kemudian dia sadar, kemudian terapis ke Pak Adi Gunawan itu masternya, kemudian sekitar umur sudah 60-an tahun lebih itu. Waduh. Kemudian di terapi, intinya terapi adalah dia hanya disuruh memaafkan dengan tekniknya. Kalau ini tekniknya dengan hipnoterapi ya, hipnoterapi, kemudian dihipno bla bla bla, kemudian dipandu dengan dia dalam keadaan setengah tidur, kemudian intinya disuruh memaafkan. Awalnya yo kok nggak mau, lah itu kan file bawah sadarnya. Jadi sejak SD sampai umur 60 tahun dendamnya itu terpelihara itu, terpelihara di dalam tubuh tubuh kalau dicek nggak ada ya. Ya pokoknya ada di filenya, ada di kemudian setelah 60 tahun lebih itu kemudian dipandu, diterapi, kemudian maafkan, kemudian dalam dirinya bawah sadarnya sudah bisa memaafkan. Akhirnya setelah bangun dari hipno ya langsung ngomongnya lancar. Oh gitu. Ini kan sekali lagi dendam yang selama ini dianggap hal yang ya wajar toh. Saya dibully mangkel ya dendam wajar toh. Padahal itu sangat merugikan. Nah, kemudian juga ini contoh lagi. Saya sebagai terapis yang pernah terapi, ada seorang SD yang ibunya bahasanya sambat ya bahwa anaknya itu pelajaran matematika kok sekarang sudah sekarangnya ketika itu itu kok menurun, tapi pelajaran yang lain itu kok bagus ini SD. Kemudian saya terapi, intinya ternyata dalam file bawah sadarnya dia cerita bahwa ketika maju di depan kelas dia dibully temennya karena tidak bisa ngerjakan matematika di papan tulis ketika itu. Nah kemudian dibully dan dia mangkel dengan temennya itu. Dan sejak itu yang namanya matematika nggak pernah bagus nilainya. Kemudian padahal nilainya semuanya bagus, hanya itu. Nah kemudian setelah terapi, kemudian setelah kurang lebih seminggu ibunya cerita, tapi lewat orang lain, akhirnya ke saya bahwa gurunya itu, bu gurunya, saya agak lupa bu guru pak guru, tapi jelas guru itu bahwa kok sudah perubahan, sekarang sudah bagus nilainya. Kemudian si anak tadi dihadiahi soto ceritanya. Nah ini kan saya cerita bahwa dendam ini juga ada gangguan akademis. Nanti itu latar belakang masalah, intinya bahwa orang harus bahagia karena tidak bahagia karena ada gangguan emosi negatif. Lah emosi negatif ini harus dihilangkan. Karena sampai ke fisik juga ya Pak. Tadi dendam aja sampai bisa gagap, bahkan sampai ada yang tidak mau matematika itu Pak ya. Seberbahaya itu gitu. Nah, untuk pendengar ini dengan materi kita yang sangat luar biasa kerennya, untuk yang mau bertanya bisa lewat WhatsApp kita di 081392696815. Nah, Pak Fat, mungkin bisa disampaikan terkait dengan metode efektif untuk menghapus emosi negatif ini sendiri, Pak Fat. Monggo, Pak Fat. Gini, untuk pembahasan ini yang saya sampaikan ini kan teknik, sekali lagi teknik untuk menghilangkan emosi negatif itu kan beberapa teknik, banyak lah diantaranya. Nah tadi yang saya sampaikan di atas adalah tentang bagaimana menghilangkan cerita tadi adalah dengan hipnoterapi ya. Nah ini sekarang kita pembahasannya sesuai judulnya adalah simulasi imajinasi peran. Nah, simulasi imajinasi peran itu adalah bagaimana teknik yang namanya, ini tekniknya adalah NLP. NLP itu
Neuro-linguistic programming. Neuro itu adalah pikiran, linguistik adalah bahasa, programming adalah tingkah laku. Tadi bagaimana pikiran, kemudian bahasa yang disampaikan, kemudian menjadikan tingkah laku itu dikoordinasikan menjadi satu, sehingga ini untuk bisa menghilangkan emosi negatif. Nah, sehingga nanti simulasi imajinasi peran ini adalah yang sesuai dengan pembahasan kita. Tadi saya sudah menyampaikan, saya untuk menulis judulnya itu ini bagaimana, tapi ya seperti itulah. Dari simulasi imajinasi peran, maksudnya gini, nanti si pasien, katakanlah pasien atau ya, ketika punya problem itu dia menyelesaikan dengan imajinasi. Imajinasi ini apa? Misalnya itu problem itu berkaitan dengan 5 orang. 5 orang. Maka dia seakan-akan kalau rapat sebagai koordinator, sebagai pimpinan rapat ya, sebagai pengendali sebagai pengendali untuk penyelesaian masalah. Itu di sana ada 5 orang. Dia ada 5 orang yang dianggap untuk bisa menyelesaikan masalah. Misalnya ada konflik, maka dianggap ada 5 orang yang bisa menyelesaikan. Maka kalau kita berimajinasi rapat ya 5 orang diundang. Diundang, tapi nggak perlu panitia, nggak perlu pakai undangan juga Pak. Undangan nggak perlu pakai snack barang. Bang, nanti ada SPC barang. Nah, kemudian 5 orang ini nanti sesuai dengan peran masing-masing. Bagaimana untuk dikoordinasikan kalau kita berimajinasi itu ya. Kemudian dikomunikasikan. Sekali lagi ini adalah pikiran tadi ya, pikiran kemudian dengan yang kemudian linguistik adalah dengan bahasa. Lah, bahasa ini komunikasi. Tadi secara imajiner itu 5 orang itu berkomunikasi, berkomunikasi, bernegosiasi, berdebat, bermarah-marahan bahkan. Tapi akhirnya harapannya adalah bermaaf-maafan, bermaaf-maafan, berikhlas, bermaklum. Akhirnya itu semua clear. Lah, ketika clear, nah ini akhirnya bisa selesai masalahnya itu. Nah, ini akhirnya jadi perilakunya tadi itu yang marah-marah tadi, itu akhirnya menjadi peramah. Yang tadinya pemarah menjadi peramah. Karena sudah tadi pikiran, kemudian dengan linguistik, dengan komunikasi, bahasa, kemudian akhirnya jadi program yang menjadi hal yang positif tentunya. Nah, ya, kita memprogram yang positif, masa program yang negatif. Orang sebahagia dibuat tidak bahagia kan? Ya enggak lah. Nah ini seperti itu Mas. Jadi pembahasan malam ini adalah simulasi imajinasi peran. Ini adalah tadi itu yang contoh gambaran adalah koordinasi beberapa orang, tapi secara imajinasi, tidak perlu ada orangnya. Kemudian ini adalah sebagai solusi efektif. Solusi efektif apa? Untuk menghapus emosi negatif yang tadi disampaikan, mulai dari ada marah, dendam, sakit hati, malu, putus asa, frustasi, sedih, cemas, dan lain-lain. Nah itu bisa dihilangkan dengan itu bagi orang yang sedang mempunyai emosi negatif yang tadi saya sebutkan diantaranya itu. Oh, jadi simulasi imajinasi peran itu kayak kita berdebat tapi di dalam pikiran aja gitu ya Pak Fatih. Yang saling berdebat tapi akhirnya harus ikhlas gitu ya Pak Fatih. Akhirnya ada solusi, ada solusi yang dieksekusi maksudnya akhirnya ada solusi yang satu bahasa, satu bukan satu bahasa, satu bangsa ya. Satu bahasa, satu tujuan, satu pemakluman, satu keikhlasan tadi itu. Nah, jadi kita masih lumayan banyak waktu juga nih pendengar dengan tema kita yang luar biasa sekali. Nah, Pak Fat tadi juga udah dibagikan beberapa contoh kasus gitu Pak Fat. Nah, mungkin bisa di-share lagi nih Pak Fat beberapa contoh kasus dan terapi karena dendam Pak Fat. Monggo Pak Fat. Ini kita memberikan contoh terapi ini ya. Ini contoh terapi karena kasus dendam gitu ya. Dendam. Nah, ini contoh saja lah ya. Contoh ini ya. Selagi ini contoh, kalau nanti kok saya menyebut nama kebetulan sama, maaf. Sekali maaf. Ini bukan bermaksud itu. Nah, ini misalnya contoh gini. Sekali lagi contoh. Ini ada seorang namanya Dewi ya.
Kira-kira cantik nggak ya? Rata-rata cantik, Pak. Nah, Dewi ini ceritanya punya pacar yang namanya Jono. Ya, ini cerita asmara ya. dendam karena kasus asmara. Nah, ini Dewi adalah punya pacar Jono. Nah, Dewi diimajinasikan cantik apa enggak ya? Cantik jelas, mosok ganteng ya. Iya, betul, wanita soalnya. Nah, kemudian punya pacar Jono yang anggap aja Jono itu adalah ganteng, bagus lah. Bagus maksudnya bagus dalam arti fisik ya. Fisik. Nah, kemudian ada peran yang kedua. Ini tadi pertama adalah dari namanya Dewi, kemudian punya pacar namanya Jono. Nah, kemudian ada lagi Dewi ini punya sahabat namanya Sari. Sari. Nah, kebetulan ini cerita saja Dewi dan Sari sama-sama cantiknya, sama-sama cantik. Nah, cuma yang satunya mungkin agak pendiam, yang satunya agak agresif. Aktif gitu. Agresif. Nah, kemudian ini kan si Sari sebetulnya sahabat karib. Sahabat itu namanya juga sahabat, berarti kan teman tambah karib lagi. Apalagi Pak. Karib. Tapi ada tapinya ini. Tapi ini si Sari kalau bahasanya nekung Dewi. Boleh. Nah, ini si Sari itu nekung. Nekung. Tadi pas mau perjalanan langsung set. Agak nyalip dikit langsung set tinggal. Nah, ini kelihatannya bukan kelihatan, kalau dalam ceritanya Dewi itu sebenarnya sudah tenang-tenang saja, tapi cuma Sari ini yang agresif tadi itu. Karena agresif tadi itu Pak ya. Wah, temen kok didukung kok ramah cuma sikat saja. Sikat saja. Nah, kemudian si Sari tadi sekali lagi nekung, dan akhir cerita ya, kalau ceritanya panjang lah. Kemudian karena nekung, kemudian si Sari itu akhirnya kan juga sebelum ya ceritanya akhirnya Sari jadi istri Jono. Tapi kan proses untuk ke sana kan ya biasa pacaran dulu, kemudian ada lamaran, kemudian dan lain-lain. Akhirnya ceritanya adalah sampai Jono. Nah, ini kira-kira dengan cerita bahwa Dewi punya pacar Jono, kemudian Sari adalah sahabatnya karib Dewi. Nah, Sari ini nikung Dewi. Kira-kira si Dewi dengan Dewi dengan Sari gimana? Pasti dendam banget, Pak. Dendam apa tidak apa-apa. Masa ikhlas kayak enggak mungkin. ini kita berbicara umum ya. Umumnya seperti itu. Nah, inilah yang kasus yang terjadi seperti itu. Akhirnya saya akan cerita bahwa fokusnya adalah si Dewi akhirnya menjadi dendam pada Dewi. Saat lagi Dewi dendam sama Sari. Karena awalnya yang pacarnya Jono adalah si Dewi tadi. Nah, ini bagaimana caranya kan gitu. Iya, gitu, kan. Ini kan benar. Nah, kemudian ini kita untuk berkoordinasi untuk rapat. Ini paling tidak yang diundang rapat imajinasi dalam imajinasi. Ini adalah yang pertama ada namanya Dewi itu sendiri. Nah, Dewi ini adalah si pengendali. Yang pengendali karena dia sendiri yang punya masalah dendam tadi itu. Dia adalah yang mengendalikan, yang punya problem adalah si Dewi. Makanya Dewi akhirnya dia nanti akan berkomunikasi dengan si Sari. Kemudian ada lagi akan komunikasi dengan Jono. Wah, ini. Ya, kemudian ini rame nih. ini seru ini Pak, ini akan panjang ini. Cuma saya bisa cerita enggak ini? Seperti dalang. Nah, kemudian karena si Dewi punya ayah, masih punya ayah, kemudian dia juga komunikasi dengan ayah. Dan kemudian ibunya Dewi juga masih ada. Kemudian ini akan muncul lagi juga. Si Dewi ini kan saya sampaikan bahwa seseorang sekali lagi seseorang itu punya diri itu kadang ada 5-7. Tadi ada diri dewasa, ada diri anak, ada diri pemprotes, ada diri dan lain-lain. Tapi saya di sini hanya contoh anak mengambil 2 saja. Jadi Dewi asli, kemudian Dewi yang dewasa. Adalah dan kemudian yang kedua adalah Dewi anak kecil. Anak kecil. Nah, kita
ini teknik kemudian ini dalam rangka si Dewi kepengin dendamnya kepada Dewi tadi, yang tadinya adalah teman akrab, bahkan kemana-mana naik sepeda motor boncengan, bahkan kadang-kadang ya biasalah yang namanya teman itu kan, mana ya ada uang ya dipakai dulu mungkin ya karena namanya aja sahabat kan gitu. Nah kemudian biasa curhat lah, kemudian setelah nikung ya sudah nggak curhat-curhatan, pasti udah diblokir langsung otaknya itu. Nah ini kemudian lagi tekniknya diantaranya adalah Dewi. Nah Dewi ini kemudian komunikasi dengan Sari, kira-kira komunikasinya gimana? Langsung kata-katanya masih akan muncul yang mungkin kaki 3 pakai 4 roda 3 becak nih ya. Sari misalnya ini Dewi kemudian ngomong Sari, kamu itu gimana, kamu itu nggak punya perasaan misalnya. Pokoknya intinya si Dewi itu marah-marah betul. Kemudian marah-marah ya akhirnya yang namanya merah ya kira-kira gitu Jadi ketika Dewi berbicara dengan Sari itu kalau dia sendiri kan gini, terapinya bisa dengan dia sendiri atau dipandu orang lain. Kalau dipandu orang lain bisa saja itu, tapi kalau kemudian ketika Dewi dengan berbicara dengan Sari, komunikasinya sebelumnya gini, sebelum saya menyampaikan komunikasi ini, teknik ini akan lebih baik kalau dia dengan menterapi sendiri, posisinya posisi santai. Jadi sebelum dilaksanakan ini dia posisinya santai, bahkan kalau perlu pejamkan mata, kemudian ambil nafas, kalau saya biasa ambil nafas, kemudian tahan buang itu beberapa kali, 10 kali atau bagaimana, kemudian kalau sudah dalam keadaan nyaman, maksudnya sudah rileks, maksudnya rileks lah, kemudian baru dimulailah mau kita tanya menyelesaikan permasalahan yang besar itu, dendam itu. Nah kemudian setelah keadaan rileks, kemudian dia mulailah mengundang yang namanya ketemu dengan yang namanya Sari tadi itu. Tadi sekali lagi yang mengendalikan adalah Dewi yang apa adanya tadi, komunikasi dengan Sari. Lah begitu ketemu dengan wajahnya namanya Sari, imajinasi, itu biasanya orang yang marah itu langsung itu akan seperti itu. Makanya orang yang sedang marah dan dalam keadaan seperti itu, dia akan nafasnya akan kelihatan. Karena emosi marah itu akan meledak-ledak dan ketika ketemu itu akan seperti itu. Nah, makanya dia kalau kira-kira ya berbicaranya dengan si Dewi kepada Sari ya itulah marah-marah dan akan mengumpat dan macam-macam. Warang dulu apa? Wis tak apa-apa tak tokoke pulsa misalnya tak jajan apa maka tak jajak gitu. Seperti itu kok ya sih apa misalnya. Nah, kemudian Sari bingung. Saya harus jawab apa ya, memang saya salah. Memang akhirnya memang dia salah. Kemudian si Dewi Sari kemudian yang namanya orang salah, sekali lagi umumnya umumnya orang yang salah dia akan berargumentasi menutupi kesalahannya. Lah salah itu agresif. Lah salah itu gelem pupur aku kan pupuran misalnya. Semakin sekian kamu agak mau ya, salahnya kamu misalnya. Itu untuk menyalahkan Sari itu tetap tidak mau disalahkan. Ya untuk menyalahkan itu biar. Nah ini akhirnya kan terjadi komunikasi yang geger itu kan. Lah kemudian si Sari ini mungkin ketemu, kemudian tidak langsung selesai. Ini kemudian ketemu lagi dengan Jono ini. Jono tadinya undangnya apa Mas ya atau Yang malah bisa Mas bisa Yang undang sekarang John langsung pakai nama langsung kamu akan mungkin ya mengumpat-ngumpat itu lah, biasa ngumpat-ngumpat dengan umpatan yang mungkin tidak layak saya sampaikan. Tapi kemungkinan akan terjadi seperti itu. Yang tadinya menyebutnya Yang atau Mas minimal, kemudian yang langsung John. Nah
sudah apa ya apa tak turuti apa anu maunya ketika awal pacaran biasa toh. Kira-kira seperti itu kira-kira. Kurang lebih gitu Pak ya. Nah, kemudian komunikasi lah seperti itu. Nah, kemudian si Dewi juga mesti karena dendam kan yang ngumpat dan marah-marah sama si Jono tadinya. Nah, Jono pun juga akan berargumentasi. Lah kemarin kamu cara gelem misalnya mau diajak mana gelem alasan berapa. Nah, tapi kan maksudnya intinya bahwa Jono pun juga tidak mau langsung kalah ya tidak pun argumentasi. Kemudian masih dendam lah, kemudian ketemu dengan ayah Dewi. Si siapa? Dewi itu curhat sama bapak nek curhati enggak begitulah. Lah kamu gimana kok orang? Nah, gitu. Nah, kemudian curhati ya sudahlah, perhatian sekedar aja. Biasanya bapak-bapak seperti itu. Biasanya bapak-bapak itu kan kebutuhan anak yang penting kowe butuh duit tak golek, wah tak kei duit. Nah, kalau yang lain ya ini kemudian si Ibu Dewi ini kebetulan Dewi itu ketemu ibunya. Ibunya komunikasi dengan ibunya ya curhat bla bla bla. Lah ya wis nak wong ya urung mangsane urung judune kan. Urung judune kan seperti itu. Lah Ibu, tapi ngomong wis berusaha ngene udah dari awal ngene. Ibunya ya Ibu juga dulu pernah seperti itu. Dicurigati malah lihat sama dari senasib dulu. Tapi akhirnya kan juga Ibu juga dapat bapakmu gantinya misalnya seperti itu. Jadi kalau si Ibu biasanya lebih menasihati, lebih sayang. Kalau bapaknya lah kenapa kok ditinggal ulah kan ya wis paling seperti itu kalau bapak. Kalau ibunya lebih menasihati, lebih halus. Nah, kemudian muncullah lagi si Dewi itu kan sekali lagi dalam diri manusia itu kan dirinya lebih dari satu. Nah, itu Dewi ini kemudian muncullah Dewi yang anak-anak dulu. Anak dulu. Nah, kemudian Dewi ketemu dengan kembarannya. Kembaran tapi yang dia anak-anak. Nah, kemudian Dewi kecil, ngapa nang kene? Mbak, gelem-geleman temen di tikung, kemudian tinggal mesti marah tuh ya, mbok pateni kowe apa santet. Nah, anak-anak itu kan sifatnya kan menuntut. Tapi udah marah biasanya menambah marah. Lebih tambah lagi Pak. Pengompor. Nah, ini mbak gelem-geleman teman mbak maunya ditinggal gini. Wah, mbak dianggap sampah, jangan mau. Misalnya itu kan seperti itu karena anak-anak sifatnya kan seperti itu, orang kan protes dan seperti itu. Nah, kemudian ini belum selesai, kemudian ketemulah lagi kepada si Dewi yang dewasa. Dewi dewasa namanya aja Dewi yang jadi dewasa. Yang namanya dewasa itu kan sesuatu hal yang bagus untuk komunikasi dan masa depan dan lain-lain lah yang namanya nasihati. Kemudian ketemulah si Dewi tadi yang pengendali pikiran, ketemu dengan kembarannya Dewi yang dewasa. Dewasa. Kemudian dia nasihati, wong lanang ora karo siji. Misalnya dia menasihati orang yang namanya orang laki-laki. Tapi ya kalau laki-laki akan ngomong tidak semua laki-laki. Betul, pembelaan lagi ya Pak ya. Tapi kalau perempuan jangan nyampaikan untuk jangan lah wong cowok pirang-pirang masih cowok pirang-pirang. Ya yang penting kamu bertampilan yang elegan, yang bagus, yang standar itu kan nanti terus jalan-jalan nanti kan ya ada cowok yang melihat kan. siapa ngerti akhirnya jadi. Tapi yang Dewi dewasa tadi menasihati apapun yang sudah terjadi itu takdir dengan yang dewasa tadi. Kalau yang sudah terjadi takdir ya sudah, tidak bisa diulangi lagi, ikhlaskan saja karena dengan ikhlas kamu akan nyaman. Kalau kamu masih dendam, kamu hidupnya tidak akan pernah tidak pernah bahagia. Nah si dewasa selalu nasihati kamu itu harus ikhlas, kamu harus sabar karena kamu pun masa depannya masih jauh karena umurnya katakanlah masih 26 tahun misalnya. Sekarang nikah itu cewek biasa lah 30 tahun 32 tahun sudah biasa sekarang. Kalau dulu kok umur 22 tahun
seorang cewek putri kok belum nikah sudah termasuk gadis apa namanya di nang desa perawan kasep. Itu. Perawan kasep sekarang sudah enggak, sekarang sudah biasa. Umur 27 tahun itu sudah sangat-sangat biasa nikah. Karena menurut saya saat ini orang dewasa atau anak dewasa itu terlambatnya dewasa. Ya mungkin terlambat dewasa dan juga terlambat berani tanggung jawab. Iya betul. Nah, dulu mungkin umur 20 tahun, 17 tahun cowok sudah berani nikah. Ya. Sekarang takut. Tar dulu. Nah, kembali lagi ke tadi si Dewi yang dewasa memberikan saran-saran nasihat kepada si Dewi yang aslinya itu, bahwa intinya itu adalah orang yang cowok tidaknya itu kemudian ikhlasan saja. Nanti kan kemudian kalau kamu dendam, ini kan tadi kan untuk menghilangkan dendam, contoh kalau kamu masih dendam, kamu akan sakit, tidak pernah bahagia. Kemudian kalau masih kamu dendam, itu akan menjadi penyakit fisik. Sebagaimana tadi saya ceritakan itulah. Nah, orang dendam itu akan menjadi sakit fisik, kemudian tidak bahagia, dan karirmu juga tidak akan dapat. Dan orang dendam, ini nasihatnya di Dewi yang dewasa kepada Dewi yang itu, kalau kamu masih dendam, maka auranya kamu tidak bagus. Kalau aura kamu tidak bagus, maka kecantikanmu akan hilang. Diberikan pemahaman seperti itu. Tadi memang iya, orang yang auranya jelek, auranya tidak bagus, maka kecantikannya akan menjadi kurang bagus. Redup gitu Pak. Makanya orang yang auranya bagus, seorang putri, kemudian sebetulnya dia sudah cantik, maka lebih cantik lagi. Bagi yang sedang-sedang saja, namun auranya bagus, maka akan muncul kecantikannya, keanggunannya. Nah, ini nasihat-nasihat dari Dewi yang dewasa ini adalah hal-hal yang benar-benar memberikan kesadaran si Dewi yang asli tadi itu. Nah, kemudian setelah Dewi ini dewasa memberikan saran-saran, ini terlihat si nafasnya si Dewi yang asli itu sudah nyaman, sudah nyaman. Tadi ketika ketemu dengan Dewi dengan ketemu Sari, wah, ngos-ngosan. Itu betul ketika ada seorang terapi seperti itu, udah ngos-ngosan betul. Kemudian dengan Jono apalagi, makin Pak. Nah, kemudian dan ayah. Nah, ini kadang ketika terapi seperti itu, ketika dia ketemu dengan ayahnya atau ibunya, itu bisa melelehkan air mata. Jadi itu adalah memang benar-benar proses yang sedang berlangsung. Dia proses kemudian, nah setelah itu dengan Dewi dengan anak muncul lagi, marah lagi. Nah, kemudian setelah dengan Dewi yang dewasa tadi ketemu, nah kemudian dia akhirnya lebih nyaman, dan akhirnya ketika dia ketemu dengan si Dewi tadi itu, kemudian kebetulan pas jalan-jalan lewat Sari ini dalam imajinasi, kemudian ya udah saya maafkan. Nah, karena sudah mengikuti manut nasihat dari Dewi yang dewasa tadi itu. Nah, kemudian ketemu Jono, ya ngundangnya tadinya Mas atau Yang, kemudian John, sekarang ya biasanya Jono. Sudah standar. Lebih halus ya Pak. Jono, saya memberikan maaf pada kamu, karena kalau saya marah saya rugi. Ngapain aku rugi, kamu yang bahagia. Aku yang sengsara, kamu bahagia. Rugi, gak mau gitu. Gak mau. Ya kamu bahagia, saya pun juga bahagia. Nah, bahagianya apa? Adalah saya memaafkan. Nah, ketika saya bisa memaafkan, saya kan bahagia. Kamu bahagia dengan Sari, saya pun bahagia dengan cara saya dan memaafkan kamu. Nah, kelihatannya kok memaafkan kok bahagia, memang seperti itulah teknik. Nah, kemudian ketika dihadirkan kembali lagi si Dewi ketemu dengan Sari, Dewi pun juga memaafkan. Saya sudah memaafkan kamu. Ya, kamu dulu sahabat saya, kemudian menikung saya, tapi saya juga nggak mau kamu bahagia, saya sengsara, nggak mau. Makanya saya memaafkan. Kamu bahagia, saya pun juga bahagia. Bisa merasakan karena bisa memaafkan kamu. Nah, kemudian ketemu dengan John tadi sudah ya, itu seperti itulah. Akhirnya
terapi ini selesai. Dan ketika bisa memaafkan Sari, itu bisa memaafkan Dewi, Dewi memaafkan Sari. Kemudian si Dewi juga bisa memaafkan Jono tadi. Ini kemudian karena hasil dari nasihat si Dewi yang dewasa ini, maka dia akan menjadi nyaman hidupnya. Dan ketika nyaman, kemudian saran saya ketika selesai, orang yang beragama ya kita mendekatkan pada Tuhan, pada Allah. Bagi yang Islam misalnya berdoa bla 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 bla, maka dia insya Allah prosesi terapi tadi itu selesai. Kemudian bangun yang tadi dengan rileks sambil pejaman mata, mungkin dia terapinya sambil tiduran atau mungkin layah-layah atau mungkin di di kursi malas apa namanya misalnya, itu yang penting rileks mungkin. Nah, itu kemudian setelah bangun sadar ya dia akan bahagia, dan tadinya raut mukanya, auranya manyun, kemudian bisa senyum lebar kan, karena tadi sudah dengan ikhlas, sudah memaafkan. Itu kan intinya di situ. Sehingga inilah yang kami maksud simulasi imajinasi peran. Tadi ada peran Sari, ada peran Jono, ada peran Ayah Dewi, ada Ibu Dewi. Bukan Ibu dia, Bapak Budi ya. Itu kan zaman sekolah dulu. Nah, kemudian ada Dewi yang dewasa, kemudian ada Dewi anak, Dewi yang sebagai anak-anak tadi. Itu adalah sebagai peran-peran yang komunikasi dalam rangka untuk proses penyelesaian dendam tadi itu. Jadi sekali lagi contoh kasus dan terapi dendam adalah seperti itu. Nah, coba bayangin kalau misalnya tadi di yang ada di pikirannya, di imajinasinya si Dewi itu, tapi nggak ketemu Dewi yang dewasa, Pak, lagi panjang lagi dia pasti. Maksudnya ketemu yang Dewi yang dewasa, pasti Dewi itu langsung dikasih yang baik-baik gitu, Pak ya. Iya. Saya penasaran ya, Pak. Berarti terapi untuk metode ini itu bisa dilakukan sendiri gitu, Pak ya? Iya, bisa sendiri. Bisa sendiri. Makanya ini kan saya sampaikan ini adalah teknik untuk proses sendiri gitu, Pak ya. Sendiri ya. Tapi pasti untuk bisa sampai ke sana itu membutuhkan waktu yang lama juga, pasti kayak latihan-latihan gitu ya, Pak ya? Iya. Ya sebetulnya tergantung juga berat dan ringannya masalah ya. Kalau hal yang misalnya hal yang marah tapi sebetulnya ringan-ringan saja, itu sebetulnya ya mudah saja. Tapi kalau yang berat memang ya harus proses seperti ini, proses ini. Kalau mungkin kalau masih berat dan ini si Dewi dewasa tidak mampu kira-kira, ya bisa saja imajinasi undang presiden misalnya. Nah, ini hanya guyon aja ya. Maksud saya ada seseorang yang memberikan power yang dianggap mampu untuk bisa menyelesaikan masalah itu, misalnya kalau kita dikaitkan dengan seseorang yang berikan seorang pejabat, kemudian ini mangkel dengan atasannya misalnya. Asisten marah dengan sekdanya misalnya, kemudian sekdanya kepala dinas marah dengan sekda misalnya. Lah kemudian yang bisa nuturi nasihati kepala dinas akhirnya dia mengambil imajinasi bupati misalnya, bupati misalnya. Kalau menteri misalnya langsung presiden misalnya. Tadi bodoh untuk kelasan raja lah misalnya, mau raja apa gunanya misalnya. Tadi ini sekali lagi tadi contoh untuk menyelesaikan adalah memanggil Dewi yang dewasa itu untuk menetralkan gitu, Pak ya, Pak ibaratnya. Nah, tadi untuk yang contoh kasus terkait dengan dendam, Pak Fat. Nah, untuk misalkan contoh kasus dan terapi ini karena malu nih, Pak Fat, gimana? Kemudian yang ini ya, yang contoh emosi negatif tapi karena malu ya. Karena malu, betul. Malu. Ya, ini kita bercontoh lagi, misalnya ada seorang siswa namanya Karman. Maaf sekali lagi kalau ini pas namanya sama, ini bukan Anda, ini hanya kurang nama ngawur aja lah, itu belaka. Tapi ada yang namanya Sukarman sih memang ada. Tapi yang bukan yang sama, maksud Anda yang punya nama Sukarman adalah yang punya masalah itu enggak, sama sekali enggak. Nah, kemudian kawan katakanlah misalnya seorang siswa SMA. Kemudian ini kan biasa anak-anak ini udah buli-bulian ya. Nah, misalnya gini, dia seorang Karman, siswa SMA, dibohongi bahwa besok pagi sekolah kita seragam, besok kan olahraga, pokoknya besok
kamu pakai olahraga. Lah kenapa? Besok kok semuanya olahraga, besok habis apel pagi langsung jalan-jalan mengikuti alun-alun misalnya, semua siswa. Oh apa? Iya. Nah, kemudian ini yang ngatakan seperti itu adalah kebetulan namanya Santo, bukan kebetulan, sekali lagi imajinasi. Ini Santo ngatakan sama Karman bahwa besok pakai seragam olahraga, karena besok semua siswa akan diajak atau digerakkan olahraga, jalan-jalan, menyelusuri gang-gang dan juga alun-alun misalnya. Kemudian ternyata itu pelajaran biasa dan itu pakaiannya biasa, pakaian OSIS ya. Nah, kalau SMA putih abu-abu ya. Jadi semuanya pakai abu-abu, dia sendiri pakai olahraga sendiri. Kira-kira terbayangkan gimana kira-kira? Masih malu banget itu Pak, salah kostum. Nah, ini goro-goro kelakuannya. Ini Santo. Nah, kemudian ini ada teman lagi namanya Suparno. Sekali lagi ini nama imajinasi, hanya untuk memudahkan kita ben paham bahwa ada namanya Suparno yang bully. Kowe ki duwe kuping ora to? Apa maksudnya? Kok iso kayak kamu ki genep ora pikirannya? Kok iso duwe ide sekolah ngono kok ngono. Nah, kemudian ada lagi namanya Suwatno misalnya. Suwatno juga ngomong juga, kowe kok iso nih ngono ki wis anu po misalnya iki dino apa Kamis Kliwon misalnya. Bahasanya kemudian dimek lah bathuk hangat ora. Oh iya hangat sih. Bisa gitu emang, bisa gitu. Misalnya. Nah, ini kan si Karman itu diapusi namanya Santo tadi, itu kan kira-kira ya semuanya pakai pakaian seragam OSIS putih abu-abu, dia sendiri pakai olahraga, pakai kaos, kemudian pakai training celana pendek lagi misalnya. Itu kira-kira gimana rasanya? Bahkan ya malu kan. Pasti malu banget. Nah, kemudian makanya ini hampir sama dengan tadi itu sebetulnya. Makanya kemudian ada ketika kemudian proses untuk menghilangkan malu tadi itu, yaitu dengan berimajinasi, koordinasi dengan orang-orang yang ada tadi yang mirip. Nah, itu namanya ada Sukarman, dia sendiri yang mengendalikan tadi, yang menjadi masalah malu tadi. Kemudian ada imajinasi dengan Santo. Nah, sekali lagi Santo itu tidak perlu dihadirkan dalam secara fisik, hanya hadirkan dalam imajinasi tadi saja. Itu. Kemudian juga Suparno dan Suwatno tadi yang sama-sama membuli, yang cuma Kliwon itu dimek bathuk bareng sampai seperti itu. Kemudian, nah ini ada kebetulan proses ketika itu sampai kepala sekolah tahu, sehingga diundang kepala sekolah bareng. Ini kepala sekolah mau dihadirkan, kemudian bapaknya Sukarman juga ini dimunculkan, kemudian ibunya Sukarman. Nah, ini juga ditambah lagi ada bisa saja ini Sukarman yang dewasa, atau mungkin juga dihadirkan mbahnya Sukarman juga bisa. Misal di sini kita hadirkan saja kakek Mbah Putrinya lah, kakek kadang-kadang ya seperti itu Mbah Putri aja. Itu misalnya Mbah Putri Oma yang ti iya, atau Mbah Putri ya, Mbah Putri. Nenek. Nah, ketika ini kemudian dikomunikasikanlah seperti tadi itu, Karman ketemu Santo mesti marah-marah tadi itu. Lah, kemudian dengan Suparno apalagi ikut bully, kemudian dengan Suwatno juga sama membuli. Nah, kemudian juga dengan kepala sekolah ikut manggil bareng, kamu kok iso pakai ini gimana? Lah, kemudian itu Bu guru-guru gara-gara Santo yang ngapain kok masih gelem-gelem manut karo Santo wong bocah. Tapi ini kan hanya imajinasi saja ya. Santo ora genah kok diturut misalnya. Ora takon liyane, mau takon seperti itu kan, tanya satu orang, tidak hanya percaya pada satu orang kan. Teman kamu kan banyak, satu kelas kamu jumlahnya berapa? 30. Ya paling enggak tanya 5 orang kan juga valid gitu bahasa. Masuk langsung percaya. Makanya ini kalau hal-hal yang
masalah besar, saya kira memang dalam kehidupan di dunia perlu tabayun atau informasi lebih dari satu. Karena kadang-kadang satu orang ini kalau dia ngomongnya benar ya bagus, maksudnya dipercaya, tapi kadang-kadang orang itu kan tidak ada yang sempurna, kecuali Nabi ya. Nah ini kadang-kadang orang itu pun berbohong. Makanya kalau suatu hal yang kira-kira hal yang besar bisa tanya pada yang lain. Tapi kadang-kadang tanya yang lain kalau halnya malah memalukan jadi malu ya. Malah diputar lagi, malu lagi. Kok takut apa? Apa yo? Malah gitu biasanya gitu. Nah, makanya tapi kan kira-kira saja kan. Nah, ini kan contoh yang tadi ini adalah mestinya dia tanya yang lain, wong itu bukan hal yang memalukan kan. Ngapa bener? Ayo, santo ngapus ya, kamu tahu tak cewek misalnya. Nah, ini kembali lagi ke kepala sekolah pun juga termasuk yang membuat malu si Sukarman itu, malu kepada kepala sekolah kok sampai kepala sekolah barang memanggil karena gara-gara tidak kostumnya tidak sama tadi itu. Nah, kemudian dia juga curhat kepada bapaknya. Nah, bapaknya ya biasa, ya kalau bapaknya biasanya kan kurang perhatian, lebih secara emosi kan. Emosi betul. Malah kadang-kadang nyalahke, udah aku gelem takon. Wah, dicurhati malah nesu malah lagi. Nah, itu tadi ketika dia sedang terapi ketemu dengan Santo, Parno, Suwatno, itu emosinya akan meledak-meledak dan ngos-ngosan biasanya karena marah kan, marah. Dia sebelumnya malu, tapi ketika proses dengan Santo Suparno kan dia marah karena dia yang bohongi kan, dan kemudian dengan kepala sekolah barang ya dia ya ada takutnya, pasti. Ada karena merasa bersalah kan, merasa bersalah walaupun sebelumnya dia objeknya Santo tadi itu. Nah, kemudian dengan bapaknya malah ikut nyalahke, malah dengan akhirnya marah dengan bapaknya juga malah. Nah, ketika dengan ibunya ya sudahlah, wong sudah apa lah, kamu kok ya kadang-kadang dia orang tua kadang-kadang juga satu hati satu sisi juga nyalahkan, tapi masih seperti itu. Makanya dengan ibunya ya masih biasa-biasa saja. Nah, akhirnya lah ketemu dengan Mbah Putrinya tadi. Mbah Putrinya kebetulan dia pensiunan guru juga. Ceritanya, sehingga dia tahu tentang kedinasan misalnya. Nah, kemudian si Mbah Putrinya itu nasihati kepada Sukarmo, ya sudah, itu sebagai pengalaman hidup. Nanti kalau ke depan ya ono apa-apa ya takon karo liyane, tanya yang lain, jangan langsung percaya pada orang. Itu sebagai pengalaman hidup kamu. Sudah, nggak apa-apa, nggak usah malu. Orang malu itu kan karena apa? Kamu malu karena dianggap dia tahu. Maksudnya gini, si Karman tadi, ini nasihati Mbah Putih ya. Karman tadi itu malu karena menganggap bahwa dia memang seakan-akan semua guru, semua teman-teman sekolah bahwa Karman, saya Karman tadi adalah orang yang ora genah, orang yang ora genah, ora mudengan. Karena menganggap mereka taunya adalah saya seperti itu. Nah, padahal si mbahnya tadi menganggapnya kamu itu karena dibully, digarapi, kerjain oleh Santo. Kalau mereka semua teman-teman dan guru dan kepala sekolah itu tahu kalau kamu kok ternyata hanya dikerjain Santo, maka mereka tidak akan pernah marah, tidak pernah memberikan malu dia, menganggap hal yang memalukan betul. Tapi justru mereka akan mengatakan dan berperasaan bahwa kasihan kamu Karman, kasihan kamu Karman, kamu dikerjain Santo kurang ajar. Nah, ini si mbahnya tadi akan seperti itu. Tadi memberikan pencerahan kebahagiaan dan memberikan semangat kepada Karman tadi bahwa kamu itu nggak apa-apa, sih kurang ajar itu si Santo tadi itu. Dan teman-temanmu itu kalau tahu kok seperti itu, nggak mungkin dia juga ikut membuli. Malah kasihan sama kamu, kok kamu ya wong jujur tapi dikerjain gitu. Nah, kadang-kadang jujur itu kadang-kadang ya tapi ya jadi yang waspada mestinya. Nah, ini sekali lagi contoh
berimajinasi sebagai judul tadi, simulasi imajinasi peran adalah solusi efektif untuk menghapus emosi negatif. Yang tadi yang pertama adalah dendam, yang kedua adalah malu. Yang pertama adalah diselesaikan oleh si Dewi yang dewasa tadi. Kemudian yang kedua, yang malu ini adalah diselesaikan oleh si Mbah Putrinya yang dianggap mampu dan bernasihati. Yang tadinya hal yang sepele sebetulnya kata-katanya, yang tadinya malu menjadi karena gitu, lagi saya katakan, orang yang tidak tahu wajib dimaafkan, kata-kata gitu. Jadi orang yang tidak tahu kok dia seudahnya gini, wah saya berbuat salah gini-gini, tapi sebetulnya enggak. Tapi kalau dia tahu kok saya dia bersalah, dia tidak akan pernah seperti itu. Makanya kata-katanya Mbah Putri itu, dia karena nggak tahu akhirnya ikut membeli kamu. Tapi ternyata setelah kalau kemudian diinformasikan bahwa itu guru-guru santo, maka mereka tidak akan membeli kamu, tapi dia akan kasihan sama kamu. Yang namanya kasihan ya kasihan. Jadi kamu nggak usah perlu malu. Ya mungkin kalau malu hanya kepada sudah nggak ada yang memberikan malu cukup aja lah kamu ketika kamu di sekolah sampai sekarang ini. Tapi setelah besok sudah nggak perlu malu, karena mereka sudah tahu ternyata biang keladinya adalah si santo tadi. Ini contoh. Ini contoh sebagai contoh saja nih Pak Ahmad ya. Nah Pak Ahmad, mungkin sebelum masuk ke closing statement, karena kita udah tak terasa nih Pak Ahmad, luar biasa nih kasih ada tema dengan kasih contoh juga. Saya ada pertanyaan terakhir nih Pak Ahmad, mungkin untuk waktu yang tepat terapi ini sendiri ini ada waktu-waktunya nggak sih Pak Ahmad? Kalau waktu dalam arti jam tidak ada namun waktu justru yang paling penting itu adalah suasana yang hening, suasana yang nyaman. Bisa saja jam 12 siang itu kan suasana nggak nyaman sebetulnya kalau di luar. Tapi kalau kemudian di dalam ruangan kemudian ber-AC sendirian kan bisa nyaman sebetulnya. Bisa, maksudnya ruangannya bisa nyaman, cuma perasaannya belum nyaman, karena akan berproses ke situ kan ke situ. Nah ini sekali lagi pertanyaan ini adalah sangat bagus. Waktunya kapan tidak ada. Namun secara umum yang tadi tidak ada fasilitas dan lain-lain, secara umum tenang itu kan ya malam kan. Malam suasana sudah hening, mungkin jam 10 ke atas, atau mungkin kalau malam bangun pagi ya nggak bangun, maksudnya jam 1:30 dini hari atau jam 3 bangun pagi yang muslim, kemudian sholat bla bla bla, kemudian imajinasi itu bagus karena waktunya adalah waktu memang sangat tenang di sana. Dan itu hal-hal yang sifatnya berat tadi itu adalah 2 contoh tadi. Mungkin itu. Pak Ahmad, mungkin bisa sampaikan closing statement dari tema kita pada malam ini. Terima kasih. Bahwa hidup ini harus bahagia. Kalau tidak bahagia berarti ada satu hal yang tidak bahagia, adalah emosi negatif. Lah emosi negatif harus kita buang. Lah banyak cara untuk membuang emosi negatif adalah sebetulnya pada dasarnya emosi negatif adalah kata kunci adalah harus mengikhlaskan hal yang terjadi, kemudian memaafkan kalau itu ada yang buat salah, dan sabar. Tadi kata kuncinya sebetulnya itu. Namun kemudian terapinya bisa dibantu orang lain dengan teknik hipnoterapi. Hipnoterapi pun nanti penterapis akan juga memandu seperti itu. Tapi dengan kata-kata si hipno. Kemudian kalau mandiri bisa saja dengan teknik tadi itu NLP. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fatur Rahman yang sudah memberikan tema kita pada malam hari ini. Dan untuk pendengar jangan kemana-mana, karena setelah ini kembali hadir saya Dani Damara tentunya di Harmoni Keroncong.